Apa aja sih yang harus dilakukan para seller menjelang Ramadan campaign atau Lebaran tahun ini? Nah, bisa dibilang nih bentar lagi kita tuh kayak dapetin banyak banget campaign yang ibaratnya buat seller tuh lagi dimanjakan banget buat dapet omset gede banget dari berbagai platform. Contoh gini, mau di Shop Tokopedia, mau di Shopee, mau di Topet, kita bakal ada dua periode. Pertama, lo tahu sendiri tempat ya double ini, ya mungkin nggak akan heboh banget ya, tapi lumayan aja tetap pasti. Dan udah pasti di lebarannya dong, bener nggak? Di Ramadan campaign yang dari sekarang udah pasti didengungin kan, di mana-mana kan, bener nggak? Nah, sekarang apa aja yang harus kalian lakuin? Gitu ya, kalau misalnya toko kalian mau rame gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman setiap tahun, gitu ya, setiap tahun sebenarnya ada hal-hal yang harus disiapin khusus. Gitu kan, kalau misalnya kalian mau rame di lebaran, dan sebenarnya persiapan ini, kalau kalian baru cari videonya sekarang, kalian baru nonton video ini sekarang, gue merasa mungkin ya lebaran lu nggak bisa optimal banget sih kalau lu belum ngapa-ngapain. Tapi kalau lu udah, selamat, gue mungkin bisa ngasih beberapa masukan biar bikin makin kencang gitu kan. Karena sebenarnya kalau mau event sebesar kayak Ramadan ini, itu harus dipersiapinnya tuh ya dari jauh-jauh sebelumnya. Kayak tahun lalu ada salah satu klien gue yang fenomenal banget gitu, dimana dia tuh di satu shop ini, di satu platform e-commerce itu dari 0 sampai hampir mendapatkan omset 1 juta US, alias lu hitung deh 15 miliar itu cuma dalam waktu kurang dari 4 bulan, dan puncaknya di Ramadan gitu ya. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibikin. Bahkan dari itu juga gue sempat bikin buku juga, bukunya 0 sampai 1 juta dolar gitu kan. Ini di Shop Tokopedia karena memang klien gue ini ramainya ngebutnya di Shop Tokopedia. Meskipun di Shopee tetap dapat 1 M lebih juga loh. Gitu ya. Jadi apa aja yang harus dilakuin ya misalnya buat kalian biar rame. Yang pertama udah pasti lu harus siapin stok barang, itu udah ada gitu kan ya. Karena kalau gimana mau dapetin gede gitu loh omsetnya kalau stok barangnya dikit, gimana nggak? Tapi ya meskipun kalian perlu stok barang gitu ya kadang stok barang ini juga gue tahu sih kalau kayak mau lebaran gitu tuh rebutan kan, bener nggak? Karena juga kita sebagai penjual nyari supplier juga mereka cepet-cepetan, jadi pastiin stok barang itu ada gitu kan. Meskipun kalau lu nonton sekarang ya gue nggak nyaranin masih nyari stok barang ya, kalian harusnya udah fokus di promosi gitu ya. Kalau promosi apa? Ini lari yang kedua itu adalah lu perlu banyak bikin konten, karena zaman sekarang bisa dibilang ya konten online atau konten digital itu adalah brosurnya gitu loh. Toko lu nggak pernah rame kalau misalnya brosurnya nggak ada kan, bener nggak? Gimana mau jualan rame kalau nggak ada brosurnya gitu kan? Bikinlah konten. Nah, konten itu jangan cuma konten sekedar hard selling gitu loh. Jadi konten itu memang harus ada value-nya. Konten tersebut harus bisa bikin orang kebawa emosinya gitu kan. Karena ternyata ada ciri-ciri konten yang menjual. Gue pengen tahu kalian penasaran nggak? Coba kalau kalian penasaran tulis di komen ya. Nanti gue bakal bahas kalau kalian pada pengen tahu gimana caranya bikin konten yang menjual. Karena di video ini kita bahas strategi, kita langsung. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah live streaming. Gitu. Karena nggak tahu kenapa orang makin kesini kita tuh cenderung warga kita belajarnya tuh mengacunya gitu ya lebih ke China daripada ke US. Di China, salah satu yang paling disukai orang belajar adalah live streaming. Dan di Indonesia juga sama. Gitu kan. Jadi live streaming itu satu tempat yang benar-benar ideal banget gitu loh buat dapetin penjualan gitu loh. Jadi jangan lupain live streaming. Karena ternyata kalau misalnya dilihat dari data juga, di berbagai platform e-commerce, live streaming ternyata salah satu omset generator yang kenceng. Gitu. Nah, masalahnya live streamingnya harus berapa lama? Harus seperti apa? Nah, itu adalah PR berikutnya. Bener nggak? Tapi live streaming sendiri, ini ternyata perlu banget loh. Gitu. Nah, kalau dari pengalamannya udah biasanya nih kalau lagi mau lebaran gini, live streamingnya itu jadwalnya beda. Jadi kalau dulu lu mungkin kayak live streaming di jam-jam misalnya kayak dari sore sampai malam gitu kan. Kalau sekarang, justru kayak gue punya cukup banyak klien sekarang yang lagi kenceng omsetnya, itu live streamingnya guys dari malam sampai sahur. Jadi kayak begadang gitu ya buat live streaming gitu kan. Dan memang itu salah satu yang kita kerjain ya gitu. Jadi bisa juga buat live streaming seperti itu. Gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga buat siapin promo-promo khusus. Karena ya yang namanya orang senang promo, bener nggak? Harga coret meskipun orang bilang ini salah satu yang paling klasik atau paling jadul, tapi ya itu paling menjual. Jadi siapin juga promo gitu ya. Nah, kalau dari studi kasus beberapa klien gue yang udah lama, biasanya nih omset itu di-generate dari beberapa hal. Yang pertama, tadi kan gue udah sempat bahas ya, konten. Contoh kayak studi kasus yang ini ya, yang gue bahas di buku ini, itu dari satu konten, dari konten si klien ini bisa dapetin omset kurang lebih sekitar 2 miliaran dari konten. Lumayan banget ya, 2M loh. Terus dari live streaming dia bisa dapat 2,5 sekian, dari iklan 2, sekian juga, sisanya dari ads
Nah, makanya yang poin terakhir jangan sampai dilupain, yaitu apa? Ads. Dan yang namanya ads-nya ini ketika lagi lebaran, itu pasti beda dengan ads lagi biasa. Jadi contoh gini, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di dunia online, semuanya itu serba sifatnya lelang. Jadi kayak, kalau sekarang kalian mau ads nih, di Meta, di YouTube, di TikTok gitu ya, di Shopee, di Tokopedia, kan itu tuh biaya per klik atau biaya per klik ya kurang lebihnya. Kalau lagi normal biayanya 500, ketika lebaran bisa jadi 1000. Lebih mahal dong? Yes. Tapi lebih efektif nggak? Lebih efektif. Kenapa? Orangnya lagi mau keluar duit. Gitu. Dan semua orang juga lagi kejar-kejaran seperti itu. Gitu. Nah, kayak salah satu si klien gue itu ketika lagi dari ads, dia bisa dapat sekian M juga. Gitu. Nah, yang terakhir, poin yang paling penting juga yang kalian jangan lupain adalah jangan lupa manfaatin affiliate. Gitu. Karena affiliate meskipun suka banyak orang, aduh, gue kalau cari affiliate-nya suka dapetnya kurang oke nih. Atau misalnya nggak ngonten-ngonten atau gimana. Tapi influencer marketing sebenarnya adalah salah satu yang cukup efektif gitu. Nah, kalau dari studi kasus yang gua alami di klien gua, itu dia 50% omsetnya alias kurang lebih 6 M-an itu didatangin dari affiliate gitu. Affiliate-nya harus kayak gimana? Apakah main gede atau main kecil? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Nah, gue pengen tahu kalau menurut kalian nih, mana yang lebih efektif? Gua sebelum gua bocorin gimana caranya gitu ya, mana yang lebih efektif, main yang gede-gede tapi dikit atau main yang kecil tapi banyak? Coba tulis di komen. Nah,